Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padipen gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, keberkahan. Selalu yang sedang sakit kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semua diberi tambahan rezeki yang halal dan nyata serta baik dari segala penjuru yang Allah kehendaki dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, sepanjang peradaban kehidupan manusia, itu dulu ada cerita kisah yang sangat melegenda, yaitu ketika nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ketika masih tinggal di surga. Di situ ada kisah di mana ada dua makhluk gaib yang diperintah oleh Allah untuk sujud menghormati, melayani Nabi Adam alaihissalam, yaitu antara malaikat sama iblis. Yang terjadi, yang mau sujud hormat melayani hanya golongan malaikat, sedangkan iblis tidak mau. Ini kisah ini sangat melegenda. Kemudian kelanjutannya, walaupun iblis diusir oleh Allah dari surga, tetapi dia minta permintaan, yaitu mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka dari golongan anak cucu Adam, dan Allah mengizinkan. Ini kisah sangat legenda dan insya Allah banyak manusia yang memahami hal ini. Ini pemahaman saya, pemirsa. Kalau kurang pas, mohon dimaafkan saya. Kali ini akan kita cek, benarkah sampai sekarang anak turun iblis juga selalu bekerja untuk mengganggu dan menggoda, mencari teman dari anak turun Adam untuk dijadikan teman di neraka nanti. Kita buktikan yang dekat sama kita, yang ada di tubuh kita. Mungkin pemirsa juga merasakan adanya, di antaranya adalah ada gerakan ingin berbuat maksiat, atau ada juga gerakan untuk meninggalkan taat. Banyak sekeliling kita, bahkan kita sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang jauh dari taat kepada agama. Misalnya, jelas bagi yang beragama Islam, di akhir zaman ini kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, yang paling ditahui adalah sehari semalam wajib sholat 5 waktu. Tetapi coba kita lihat, kita rasakan dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita tahu kewajiban, tetapi hanya seberapa orang yang mau melaksanakan, dan lainnya nyaman-nyaman aja. Itu juga termasuk aku dulu, juga teman-teman saya semua dulu sama berat dari itu. Akan kita cek hal itu apa yang terjadi. Kali ini kita buktikan saja yang terjadi pada Mas Rifki sini. Nih Mas Rifki. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi kamu nyimak saya punya dialog awal kan? Jangan senyum-senyum sampean. Nah, senyum akan ketahuan. Paling para botuna ini gak jauh dari itu. Ya kan? Gini, saya syariat kan manusia setelah balik itu kan sudah terkena hukum Islam. Jadi wajib, ya, Pak. Itu ada wajib sholat, puasa Ramadan kan itu. Kalau tidak melaksanakan sudah kena hukum. Akhirnya kena dosa kan begitu. Ini pengetahuan dasar saya loh. Nah, itu masalah balik kan sudah tahu katanya. Nah, saya jelas sudah tak buat konten. Anda sendiri ya kan. Kuanggap masa baliknya 15 tahun lah. Karena berapa umur sampean? 27. Di antara dari umur 15 sampai 27 itu, maaf ini, jujur aja. Banyak maksiatnya, Pak. Banyak maksiat. Maksiatnya apa wae contohnya? Minum beralkohol sama melanggar sholat nih, Pak. Udah mau sholat. Yang lain lagi apa? Bermain perempuan, Pak. Itu diantara nyaman ketika itu ya? Dia nyaman, Pak. Ketika itu nyaman ya? Oke. Diterima ya? Bismillah ya Allah.
yang membuat nyaman Mas ini dulu ketika banyak maksiat tidak taat pada Allah, sekarang bangkit. Bangkit, tunjukkan siapa kamu. Assalamualaikum Mas, kalau dia jujur tolong jangan disakiti, kalau dia bohong baru belajar lagi. Nyaman kamu sekarang? Kamu jawab pertanyaan saya dengan jujur, kalau enggak disakiti lagi. Ya, paham? Ya paham. Paham. Kamu golongan apa? Golongan siluman. Ya benar. Potong-potong kamu. Ayo. Bilang paham, jujur. Kok ngeyel? Ayo. Saya golongan iblis. Nah, yo ngomong gitu loh. Kan gak bilang kalau goib bohong kena undang dalam goib diajar. Untung nggak meledak kamu. Kenapa gini-gini nggak santai? Kenapa? Tidak nyaman sekali. Ya, aku bilang assalamualaikum Mas. Kalau dia jujur, bikin dia nyaman. Kalau bohong baru diajar lagi. Wallah, tolong. Aku mau dialog sama sampean. Mau minum? Mau enggak? Tersuguhi. Ya mau. Minuman ala kamu dulu. Di depan kamu. Iya. Asik. Asik ya. Berapa botol maunya? Nanti tambah lagi. Nambah lagi. Sak butuhmu teko dhewe. Yes, kowe. Sebelahmu ada musik dangdut sama biduan cantik. Iya, musik. Lagunya apa dulu sukanya? Anggur merah. Anggur merah, langsung. Berdiri, joget. Nyanyi. Yang keras. Anggur merah. Yang nyanyi itu saya atau kamu? Oh ya kamu. Nyanyi. Anggur merah yang memabukkan diriku, anggap tak terdasar Dasarnya. bila dibandingkan dengan senyumanmu. Itu ceweknya dipeluk. Membuat aku jatuh bangun. Kasih uang. Iya, lo nyawernya. Lengkap, dia ngambil. Kau minta sama saya. Bangkrut bandar. Modal toko entek. Gue nyawer. Sudah jangan begini. Baru ngelapon entek duitnya. Gue nyawer. Ya terus. Sampai elek tambah minuman lagi. Kentekan duit, jas banyak habis, minumnya habis, kabur semua perempuannya. Allah. Ayo gue. Terus ngapain saya? Ya gak tahu, uang habis kamu yang minum sendiri no. Kasih lagi. Udah mau saya. Jangan begitu. Ya duduk yang manis. Ini ganti minuman yang lain, ya Allah. Kamu masih iblis? Bukan turunnya jin. Turunan jin. Karena sering minum minuman itu. Jadi golongan ya udah ini minuman biasa, Bu Allah, biar kamu nyaman. Aku ngopi ya. Kamu udah lama ikut Mas ini? Sudah lama sekali. Coba ceritakan bagaimana asal muasal ikut Mas ini kamu. Ketika dia berkumpul pergaulan yang sangat bebas dulu itu. Berminum-minum awal itu. Terus terciptalah golongan kami. Berjuta-juta. Langsung masuk ke dalam jasad manusia. Apalagi berminuman itu bukan hanya laki-laki. Di tempat sebuah rumah ada perempuannya. Dan dari situ golongan kami berpesta. Dan maksiat lagi anak ini banyak sekali dulunya. Terus apa yang kamu tahu tentang anak Mas ini yang kamu masukin? Dia kan juga sedikit banyak tahu ilmu agama kan? Dia tahu bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib. Bagaimana yang kamu lihat waktu itu? Dia tahu.
menjalankan sholat itu bolong-bolong, kosong-kosong, tidak sepenuhnya dilakukan waktu maghrib. Terus? Ketika di rumah, habis itu pergi lagi, perkumpulan yang sangat nyaman sekali dulunya itu. Masa ada dulu waktu sholat, sebelum sholat itu fitri itu, malamnya malah bermabuk-mabukan. Loh, Idul Fitri Malamnya, malam takbir itu? ya benar. Nah, terus? Malah suka berminum-minuman teman-temannya itu. Ini? Ya. Oh, pernah seperti itu? Pernah. Oh, sering? Sering dulu. Jadi pada intinya waktu itu Mas ini taat pada Allah gitu ya? Tidak. Nggak sholat. Puasa itu Puasa itu hanya dilakukan ketika di rumah. tapi Tapi dia berpergian, dia makan. Berarti bodoh buka di luar. Seolah-olah dilihat orang itu berpuasa. Oh, terus? Ya gitu. Kenapa kok gini-gini mau juhid lagi ke mau? Mau juhid lagi? Tidak. Hal yang dialami Mas ini ya seperti itu. Kamu lihat pada orang lain banyak terjadi nggak seperti itu? Banyak terjadi di semua kalangan. Coba. Manusia-manusia yang berminum-minuman, entah itu melanggar syariat, entah itu menyekutukan Allah. Itu juga ada. Ada. Terus yang melakukan hal-hal itu tuh justru mereka pandai tahu nggak soal tata cara beragama, bahwa ini tuh wajib, ini nggak boleh, itu mereka tahu nggak? Semua orang pasti tahu. Kalau berminum-minuman itu haram hukumnya. Terus. Akan tetapi demi kenikmatan yang diperoleh itu, dia ikuti saja. Kata haram itu disingkirkan. Yang terpenting dalam kehidupannya itu bahagia, berminum-minuman, ditemani perempuan-perempuan. Gitu. Loh, padahal kan tahu, seperti Mas kan tahu juga. Itu nggak bisa kira-kira apa yang membisiki sehingga orang-orang itu tahu bahwa ini nggak boleh kok masih di jalanan? Apa yang mendorong itu? Golongan kami yang sangat kuat untuk mempengaruhi. Apalagi ketika saling berhadapan teman satu teman atau lingkungan yang mempengaruhi pergaulan itu. Itu juga ada dampaknya. Karena pergaulan itu, entah itu baik atau buruknya, pasti ada dampaknya. Gitu. Nah, minum, silakan rokok. Ayo sama-sama kita tak minum kopi, tak merokok. Silakan, disungkan-sungkan. Kamu punya jin aja kok. Ya. Ketika Mas ini dan orang-orang yang kau bilang tadi itu melakukan hal-hal yang di bawah pengaruh golongan Anda, itu mereka nyamankah, menyesalkah, atau susahkah, atau malah senang, atau bangga? Boleh ceritakan kamu lihat waktu itu? Ketika waktu minum, itu senang-senang saja, bahagia-bahagia saja. Akan tetapi ketika dia mengalami hampir mati, baru dia menyesalinya. Hampir mati, tubuhnya tidak kuat untuk bergerak. Itu baru menyesali, tidak mengulangi lagi. Tetapi itu hanya diucapkan dengan mulut, besoknya lagi diulangi lagi. Tidak ada perubahan sama sekali. Oh gitu. Jadi mereka nyaman-nyaman aja gitu ya? Iya. Dan mereka tahu bahwa yang diperbuat ini kan salah. Sangat salah. Lah mereka nggak mau meninggalkan atau karena belenggu bisikan dari golongan kami sangat kuat begitu? Tidak semudah itu. Gimana? Untuk mengeluarkan golongan kami. Kalau dia belum mendapatkan cahaya di dalam hatinya. Jadi mereka nyaman-nyaman aja, masih nyaman-nyaman aja gitu ya. Jadi banyak dong orang yang di bawah pengaruh Anda tapi merasa nyaman gitu, banyak kalau gitu ya? Masih banyak.
temannya sendiri pun dia itu masih banyak berminum minuman. Hmm. Kadang juga ditawarin minum lagi. Hmm. Tapi ketika orang ini sudah melakukan taubat itu, dia tidak mau ngulangi lagi. Alhamdulillah. Terus gini, berarti kamu udah lama ikuti Mas ini kalau begitu ya? Ini terlepas dari Bertahun-tahun Jadi waktu itu nyaman-nyaman aja dia. nyaman. Nah, terus berarti kamu tahu dong bagaimana prosesnya Mas yang kamu ikuti ini datang ke saya sehingga sampai sekarang berkumpul dengan saya, bagaimana prosesnya waktu itu? Waktu dulu Hmm. ketika orang tuanya sakit terus meninggal, dia bingung mau kemana arah tujuan ini karena tidak ada siapa-siapa. Dia terus mencari, ketemu teman waktu itu, saling sharing satu sama lain. Waktu melihat acara yang kamu buat dulu, Apa itu? YouTube itu? ya, dia bicara gini, waktu kalian muntah-muntah itu, Ru'yah itu. dia bilang gini, asal bilang, kalau saya bisa muntah seperti apa yang di video ini, saya ingin datang ke sana. Dan seketika itu, muntah tidak ada habisnya di rumahnya. Oh, jadi live ru'yah itu. Iya. Dia ikut nyimak nonton. Nyimak dan bicara sendiri di dalam HP-nya ini. Kalau ikut muntah berarti aku mau datang saya belajar gitu. Iya. Ya terus lanjutkan ya. Dan dari situ dia blokean. Tidak tahu sebabnya seperti apa. Muntah terus. Dan dari situ dia menghubungi teman yang sudah mendatangi tempat ini. Dan dari situ orang ini datang ke sini. Dan saya pun ketemu kamu. Kamu ngobat. Kamu pengen saya pukul dulu. Bunuh. Saya pukul. Pukul sekarang, Mbak berani. Oh jadi gitu kisahnya. Iya. Ketika masih nyaman di pengaruh kamu, dia bebas. Maksiat. Melakukan apa saja. Terus begitu orang tuanya meninggal, dia bingung gitu. Iya. Mau kemana hidup ini begitu. Tiba-tiba dia ikut acara saya yang live ru'yah tiap malam Selasa Jumat itu. Ya itu benar. Dia ngomong kalau aku bisa ikut muntah juga akan datang gitu. Iya. Waktu itu langsung ikut muntah Mas ini ya. Seketika itu Ya. dia tuh bingung, heran. Kenapa saya bilang gitu dan saya pun ikut muntah. Dia itu bingung sekali. Tidak tahu sebabnya seperti apa. Itu tidak bisa dilogika oleh manusia. Mana ada melihat sebuah video langsung mengeluarkan cairan muntahan. Terus berikutnya setelah Mas ini ketemu saya di sini, apa yang dilakukan dia berikutnya? Kamu kan ikuti tubuhnya, tahu persis dong. Melakukan ruqyah di sini yang kamu bilang tadi. Ya terus Dikasihkan sebuah buku yang dia pelajari. Nah, kamu kasih itu. apa? Selembar buku. Iya terus. Selembar buku ini. Itu lebar dibaca terus orang itu ngapain orangnya yang kamu ikuti ini? Orangnya yang melaksanakan apa yang dilaksanakan. Contohnya apa yang kamu tahu? Yang dilaksanakan apa? Waktu malam dia berzikir. Zikir apa? Gini. Malam gini. Mandi, zikir setiap malam. Saya juga menggagalkan untuk semuanya itu. Tetapi dia malah mengingat dosa-dosanya dan maksiat-maksiatnya. Terus? Dan dari situ golongan kami sudah kewalahan. Karena dia mengakui atas kesalahan dirinya yang dia lalui di masa lalunya. Untuk kembali minta ampun kepada Tuhannya. Tetapi golongan kami juga
ingin mengganggu lagi. Hmm. Tidak seperti itu. Hmm. Untuk membuat kebimbangan di dalam tubuhnya. Untuk menggagalkan. Entah itu keluarganya memusuhi orang ini. Tangganya juga ikut memusuhinya. Terus? Dan dari situ saya kerahkan fitnah-fitnah untuk tidak menjalankan amalan yang diberikan buku itu yang dia baca itu. Dia difitnah tetangganya, tetapi sedikit terpancing. Tetapi dia menyadari kalau semua itu hanya omong kosong belaka. Oh begitu. Jadi ketika kesini, Mas ini belajar seperti itu. Aku bilang tadi kalau malam mandi terus pikiran ingat-ingat dosa minta ampun itu. Ketika Mas ini kan tuh kalau kamu kepanasan, Panas sekali eh, dan tubuhnya saya ikat. eh, Ketika dia jikir, eh, saya ikat. Buat di dadanya itu sakit sekali. terus, Dan buat dia berpikir, saya melakukan seperti ini kok malah tambah sakit di dalam tubuh saya. terus. Tidak nikmat dan tidak sehat, malah kebalikannya. Dia sempat berpikir seperti itu. Dia merenungi lagi. Mandi tobat, tujuannya itu kan baik. Dia berpikir seperti itu. Dia lakukan lagi. Dan terus menerus dia lakukan. Sampai selesai itu. Terus Dan berikutnya. dari situ, soal kerezekiannya, saya tutup semuanya. Ini baru ketemu kan. Terus? Saya tutup demi sedikit. Dan dari situ, dia, kenapa setelah mengakukan ini, rezeki saya malah surut, tidak naik, malah semakin menipis, semakin ambil hutang. Gitu. Biar apa? Biar dia kembali ke masa dulu. Nah, di masa dulu, uang mudah sekali dia dapatkan. Uang apa tuh itu? Uang nyata. Saya tahu uang nyata, terus intinya hakikatnya uang apa waktu itu? Halal haram? Uang haram. Kok bisa? Dia itu bermain perjudian. Oh, ternyata nggak jauh dari itu. Nah, sekarang sampai titik ini ya, kamu kan dalam tubuhnya masih ini. Ya, apa yang terjadi pada dia pergolakan terus? Ayo. Gejolak terus menerus. Saya melawan untuk menutupi semua akses di dalam tubuhnya orang ini. Entah itu jodoh, entah itu rezekinya. Saya tutup semuanya. Supaya dia biar kembali ke masa-masa yang sangat bahagianya dulunya. Karena di dulunya dia itu bisa mendapatkan perempuan 1 atau 2. Tapi sekarang tidak bisa. Oh gitu. 1 pun, itu pun gagal. Oh gitu. Terus apa yang kamu alami ketika melawan Mas ini dalam sekarang ini? Ketika orang itu memakai apa ini di sini, entah itu air, entah itu, dan buat ginian itu kalungkan gini. Tubuh saya berontak sekali, panasan, membuat bergoyang. Sama keluar tidak bisa, sembunyi pun dihajar oleh yang di dalam air itu. Kurang ajar sekali. Belum ajar saya kan. Dulu saya ingin mengajar kamu. Gimana ajar saya? Coba ajar sekarang. Ajar. Tak kasih kesempatan. No. Ajar. Ketika awal-awal orang ini datang ke sini. Ya sekarang diajar. Tak kasih kesempatan. Ya pukul depanmu. Pukul. Cuma. Kenapa? Ayo. Banyak yang melengkupi itu. Apa? Melengkupi. Melengkupi apa? Enggak ada gini kok. Apa aja bisa kakimu diputus wallah.
Ayo terus. Kenapa kamu minggir-minggir terus? Terus. Malah tidak kena gini. Tembok depan kamu pukul yang keras. Tidak mau. Kamu bodohin aku. Kebekan tembok blek kamu. Sampai terkapar kamu. Ya sudah cukup. Dah. Jadi pada intinya kamu dulunya jin, ya kan? Jadi iblis karena Mas ini sudah banyak maksiat kan gitu. Iya. Jadi waktu itu Mas ini nyaman-nyaman aja kamu dalam pengaruh kamu waktu itu ya. Bebas bermaksiat gitu kan? Apalagi uang itu selalu tersedia. Iya. Dan dari situ dia bisa membeli apapun. Contohnya anggur merah. Anggur merah. Terus? Sama perempuan. Nah, sekarang ini Mas sudah, kalau kamu lihat dari apa yang dilakukan Mas ini bersama kami di sini, itu yang ngajari siapa itu? Ada sosok orang bikin nyata atau gaib yang saya bicarakan. Ya kamu tahu sendiri dong. Kamu kan juga tahu kenapa bertanya seperti itu pada saya. Aku tanya sama sampean yang kamu tahu, yang kamu alami apa? Apa yang dia lakukan Mas ini selama ini? Yang ngajari siapa itu? Amal dari siapa? Hah? Ngomong? Beliau Sang Hyang Nurjayaniwana. Kamu yang benar kamu kalau ngomong. Coba ceritakan itu, siapa yang sebut tadi itu? Penguasa alam gaib. Masalah gaib. Ya kamu nggak salah. Mas ini manusia kok mengikuti ajaran daripada penguasa alam gaib itu. Itu kan sebuah gelar diberikan oleh Allah untuk manusia. Maksudnya gimana? Sebuah gelar Allah untuk manusia. Maksudnya gimana maksudnya itu? Allah Jelaskan. memberikan gelar manusia itu kekasihnya dan diberikan gelar itu bernama Sang Hyang Nurjayaniwana untuk menguasai alam kegaiban, alam roh dan alam jagat ini. Jadi ada manusia, Kekasihnya Allah. kekasih Allah itu manusia. Cuma dia punya gelar seperti tadi itu. Ya gitu dan jelaskan. Karena Mas ini manusia hidup. Maksud belajar sama di alam gaib kan nggak mungkin. Berarti ada manusianya kalau begitu. Ada yang belajar gaib itu ada banyak sekali. Makanya ketika beliau belajar, kenapa kamu mesti berjuang gagalkan terus? Kenapa? Ya saya tidak terima. Gitu. Dia enak-enak ikut saya dulunya. Bermaksiat-maksiat kan bukan enak. Terus? Golongan kami. Ya sudah, terima kasih keterangannya. Jelas dulu Mas ini nyaman di dalam dekapan Anda dan iblis bermaksiat. Sekarang telah belajar ikut amali yang diajarkan tadi, siapa namanya? Di alam gaib namanya? Kamu itu bodoh sekali. Ya memang saya bodoh. Ulangi lagi coba. Sang Hyang Nurjayaniwana. Itu. Catat itu. Itu di alam gaib. Tidak usah bertanya lagi. Itu di alam gaib. Ya. Cuma ini Mas ini manusia. Lah kok masuk di alam gaib berarti ada manusianya begitu. Kamu ulang-ulang terus. Bosen aku. Biar aku paham gitu loh. Ya udah, sekarang kamu udah kata ke saya. Tadi kamu mengaku selama ini Mas ini Amalia kamu ganggu, kamu tutup rezekinya, kau segala macam. Ternyata kamu selama ini mengganggu. Sampai sekarang pun dia pun kebingungan. Tidak naik malah surut. Itulah kami semuanya. Itulah kamu sekalian. Nah sekarang sudah terbukti bahwa kamu ini iblis memang diizinkan oleh Allah untuk ganggu manusia kan begitu. Paham? Itu emang tugasnya. Nah sekarang ini Mas ini manusia. Aku manusia juga begitu itu saling membahas, saling menolong. Aku ingin nolong Mas ini. Bagaimana menurut kamu? Ya tidak bisa. Tidak bisa gimana? Padahal bikin kamu hancur gampang kok. Pertanyaan neraka kamu. Nanti akan tumbuh bibit-bibit golongan kami lagi. Ya wallahu alam, dibersihkan lewat muntahan tadi kan bisa. Tidak percaya? Yang bibit tadi muncul sekarang menguap semua. Wallah menguap semua yang anak telur itu kamu. Hilang toh? Sekarang tinggal kamu, udah, tolong Mas, lepaskan wallah. Kan tinggal kamu, yang ternyata kamu dedengkotnya di tubuh Mas ini selama ini mengganggu. Bagaimana kamu sendiri? Kamu sendirian jin. Kamu tahu ke situ apa?
beribadah. Nah iya. Bagaimana menurut kamu sekarang? Udah paham gitu loh. Ya saya ikut. Ikut siapa? Beliau Sang Hyang Nurjaimana. Betul. Tidak mau ikut sama kamu. Loh, ngapain ikut saya? Ngaku cowok, kamu cowok yang ikutin untuk apa? Kalau kamu cewek gitu ya. Untuk berkelahi nantinya. Ayo. Kamu dulu juga gitu. Gimana? Aku? Hah? Buka semuanya. Tutup lagi ya. Kamu Nggak itu. kelihatan ya. Udah kumpulkan semua. Ya saatnya keluar. Ya semua ganggu mas ini, baik ganggu rezeki, ganggu apapun, kumpulkan semua. Saya semuanya. Semua pasukan saya semua. Biar untuk rezeki, untuk jodoh, ganggu yang lain-lain. Hasil masih dulu kumpulkan semua. Masih dulu. Tolong anu mas, siapa plastik, siapa plastik. Semua pasukan saya. Siapa plastik untuk rupiah nanti. Siapkan plastik. Sudah. Ikut aku semua ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astaghfirullah Rabbi. min kulli dzambin wa atubu ilaih. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Lafal Allah. Makin masuk buka dadanya. Makin dalam, makin sejuk, makin damai, makin yakin, makin iman, makin taat. Ingat, kamu kalau bohong murtad, meledak, dilempar ke jahanam. Wallah. Syariat Islam masuk, nikmat iman masuk, ilmu dan dari Sang Hyang Nur Sah masuk kun fayakun. Wallah, jadi jin lagi sekarang, kalau tambah ganteng sekarang. Kembalikan. Yang kamu kembalikan semua. Semua saripati roda semua. Semua kembali total. Semua kotor-kotor saya, racun-racun saya. Ya itu yang untuk rezeki, untuk jodoh, nah, semua. Semua racun-racun untuk jodoh, untuk rezeki semuanya. Itu saya sudah keluarkan. Sudah. Ya, Kenapa? Tidak dari dulu aja. pala buat kamu, wallah. Ya karena nggak tahu, biar kamu dikedui dalam tubuh ini kan. Ikat itu menurutmu itu enak-enak saja. Ya biar aja. Selama ini yang bagus rezekinya kamu kalau begitu. Ya dari maksiat-maksiatnya. Ya udah dikeluarkan semua, dibersihkan semua. Semuanya. Bersihkan semua. Itu semua maksiat-maksiat. Tutup rezeki, tutup jodoh, tutup semua nikmat dari Allah. Keluarkan semua. Semua keluarkan. Kau benahi yang kamu rusak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Sang Hyang, saya minta obat pada mutiara juga untuk menyembuhkan setiap luka-luka dari atas sampai kaki naik. Semoga total. Maka bila Allah juga minta rezeki semua terbuka kembali. Alhamdulillah sudah. Allah pahala buat sampean, Allah. Sekarang kamu tugas di luar tubuhnya ya. Ya siap. Tahu berbuat, tahu kan? Kalau dulu kamu suka mengganggu, mengarahkan ini ke arah maksiat, sekarang kamu berusaha juga saling berjuang, membantu. Paham? Paham. Kamu tak bayangin ini tahu enggak? Buka semua, paham? Paham. Nah, dibuangin semua lengkap ilmunya itu. Kalau ilmunya batu dibantai aja, yang ganggu, paham? Siap laksanakan. Nah, dari sana keluar, bertugas, Saya minta maaf. sama-sama. Saya pamit. Ya, keluar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Keluar. Allah. Ya, pas mau keluar, Allah. Orang muda. Sedih untuk bodoh, saya bikin bau gak enak tubuhnya ini, keluar semua. Keluar, terus. Ini ketinggalan. Ini tinggal bau-baunya gak enak ini. Keluar semua. Bebek gombel, kuntilanak. Keluar semua terus. Terus keluar. Allah terus. Nabi wajah itu keluar terus. Ada ketinggalan. Yang mesti lengket itu lepas semua. Keluar terus.
Terus. Kepala itu tarik keluar terus. Keluar. Dorong keluar terus. Terus. Aja itu terus. Keluar terus. Dah. Dah kencing. Alhamdulillah, demikian pemirsa. Ini kisah-kisah nyata yang dialami teman-teman saya, termasuk aku juga, dan ini aku yakin juga banyak dialami oleh manusia, cuma kadang kita tidak menyadarinya. Proses-proses seperti itu secara garis besar sama, bahkan ternyata sampai sekarang anak iblis pun masih berjuang terus, masih kerja terus untuk mempengaruhi manusia sebagai anak turun Nabi Adam AS untuk dijadikan teman mereka di neraka. Dan anehnya banyak manusia yang tidak sadar dan telah nyaman dalam dekapan iblis. Pemirsa, ini kisah nyata masih bukan dia aja. Semua rata-rata yang di Pacitan Gaul ini dulu berawal dari hal yang serupa. Tapi alhamdulillah, namanya manusia, selama kita masih hidup dan mau bertobat, insya Allah menerima tobat itu dan akan mengampuni dosa-dosa itu. Ini juga motivasi buat teman-teman yang lain, apalagi yang para botuna itu, tobat aja, ya kan? Ya alhamdulillah banyak manfaat, hidup tenang, ya Pak. Hidup tenang, rezeki lancar, hidup sehat, yang dulu sering sakit-sakitan, punya uang dikit habis untuk berobat, sekarang sehat semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu nikmat dari Allah. Itu bukan tujuan, tapi bonus. Tujuan kita hanya mengharap ridha Allah. Pemirsa, demikian konten kami. Mudah-mudahan memberi inspirasi, memberi semangat buat rekan-rekan netizen yang kadang-kadang mengeluh sama saya karena ingin taat kok berat sekali. Belum sakit itu. Kalau sakit malah repot lagi. Hanya baru ingin sholat kok berat sekali. Itu juga merupakan gangguan daripada anak turun ajajil. Sebagaimana dikisahkan dulu di surga dulu. Pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Wassalamualaikum. Rahayu.